Wah, mesti jaga omongan nih kalau gini. Ini Nanti, nggak ada, oh sorry, ini nggak ada opsi untuk yang sharing with soundnya juga sih di sini. oke nggak apa-apa, mungkin bisa diisi pakai Ya, suaranya. Apa kita dijawab? mau kita mulai aja dinner nggak apa-apa, nanti kita bisa Oke, jelaskan. Ya, oke. Dinner ada keterangan di chat, mungkin sambil dilihat dinner. Oke, eh, jadi saya coba kasih eh, highlight ya dari video barusan. Di stop dulu video ini. Oke, Dinar tolong nanti cek di bagian chat ya. Itu ada apa masukan dari Mas Rudi. Oke, jadi teman-teman, eh, Tring itu adalah aplikasi yang dibuat sebenarnya untuk mempermudah nasabah yang kemudian nanti bisa fokus untuk melakukan investasi emas. Jadi nanti Erika akan menjelaskan layanan bank emas atau layanan bulian yang ada di Pegadaian saat ini merupakan layanan yang paling lengkap yang ada di Indonesia. Jadi Bullion Bank, Bank Emas di Indonesia itu ada dua saat ini yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Di Februari tahun 2025, Pak Presiden itu secara resmi meluncurkan dua institusi yang diberikan izin untuk menjalankan layanan Bank Emas ini. Pertama adalah Pegadaian, dan kemudian yang satunya lagi adalah yang bukan Pegadaian, ya saya sebutnya aja begitu. Nah, eh, dalam konteks layanan bullion service atau bank emas ini ada kurang lebih empat layanan utama sebenarnya. Pertama adalah, dan kalau saya baginya ini ke dalam segmentasi customer, saya bilang ada dua untuk B2C dan dua untuk B2B. Nanti Erika tolong detailkan lebih lanjut ya. Di mana B2C-nya itu benar-benar ada di trading emas ya, beli dan jual atau buyback emas. Nah, itu sepertinya standar yang selama ini teman-teman lihat, ada harga emas per hari ini per gramnya berapa rupiah, kemudian nanti kalau nilai buyback atau jualnya juga ada. Dan itu bisa dilakukan sekarang di aplikasi Trade. Kemudian yang kedua, ini yang terkait dengan B2C juga adalah buy trading emas yang tadi teman-teman lakukan di aplikasi Trade itu automatically di-convert menjadi tabungan emas. Jadi di aplikasi Trade nanti saldonya adalah dalam gram emasnya. Kemudian di titik tertentu melewati nilai tertentu, saldo tabungan emas itu kemudian bisa dialokasikan sebagian untuk di-convert menjadi deposito emas. Ya, jadi pertama udah punya saldo tabungan emas lewat jual beli dan jual emasnya. Kemudian ini dikonvert untuk menjadi eh, deposito emas tadi. Nah, turunan dari ini sebenarnya nanti adalah bahwa biasanya orang kalau pada saat kepepet dia akan jual emasnya atau buyback di tempatnya kami, dan most likely orang-orang selama ini pegang emas dalam bentuk fisik. Nah, yang ketika ini terjadi pilihannya ada dua. Pertama, emasnya dijual. Kalau emasnya dijual artinya asetnya hilang, ya. Atau yang kedua adalah digadai. Nah, menariknya adalah bahwa saldo tabungan emas yang teman-teman nanti punya di Trink, saldo tabungan emasnya itu nanti bisa digadai, namanya gadai tabungan emas.
Dan itu semua jadinya dipermudah karena kami memfasilitasi itu semua lewat aplikasi Tring. Ya. Nah, kalau tadi saya ngomong ada dua B2C dan B2B, nah B2B-nya itu ada dua juga. Pertama adalah pinjaman modal kerja emas. Jadi teman-teman yang mungkin punya usaha, kemudian pengen punya tambahan modal kerja, nanti otomatis modal kerjanya dalam bentuk diberikan dalam bentuk emas dan kembalian itu juga dalam bentuk emas. Kemudian yang kedua, sesudah itu adalah titipan emas korporasi ya. Nah ini menarik karena kemudian instead of taruh di fisiknya di rumah atau di kantor atau di bank atau dimanapun, itu bisa ditaruh di tempat kami di Pegadaian. Nah, lanjut dengan video ini. Ini ATM emas fisik betul ada atau display aja ya? Ya, nanti di akhir videonya bisa kelihatan, Mas Tulu. Oke. Ya, oke. Oke, bisa diberhentikan saja videonya. Jadi teman-teman, yang video kedua yang kita lihat adalah video bagaimana Pegadaian dengan visinya untuk menjadi leader di gold ecosystem itu mempersiapkan salah satu lagi terobosan yang disebut sebagai ATM Mars. Jadi logika berpikirnya simple ya. Jadi kalau kita punya tabungan di bank, otomatis kita punya saldo dan pada saat kita mau ambil cash ya kita ke ATM. Nah, sama logik dan bisnis prosesnya saldo dalam bentuk gram. Kemudian nanti kalau biasanya teman-teman ambil uang di ATM itu pakai kartu ATM atau pakai cardless. Nah, di aplikasi Tring, seperti tadi teman-teman sempat lihat, si Raffi itu nge-scan barcode yang which is itu ada di aplikasi Tring, sesudah dia melakukan proses untuk melakukan cetak fisik emas namanya. Nah, eh, kemudian di situ dia sudah tahu dia akan ambil berapa gram. Nah, kepingan gram yang diambil itulah yang kemudian dikeluarkan oleh mesin ini. Kita sebutnya ya ATM emas lah. Kepingan yang bisa dikeluarkan oleh mesin ini saat ini ada di besaran 1, 2, 5, 10, 25, 50, dan kepingan paling besar ada di 100 gram. Nah, kenapa ini kita keluarkan juga? Sebenarnya karena untuk mengantisipasi teman-teman rasanya udah tahu bahwa belakangan banyak sekali orang yang sampai antri mulai dari jam setengah enam bahkan kalau di Galeri 24 anak usahanya Pegadaian untuk benar-benar beli fisik emas. Nah ini adalah salah satu fasilitas yang dipersiapkan nantinya dan akan direncanakan untuk dideploy di seluruh wilayah Indonesia oleh Pegadaian untuk membantu supaya emas ini nanti bisa dicetak lewat sistem. Walaupun sebenarnya dengan proses yang sama lewat aplikasi Tring, nasabah itu nanti bisa mencetak dia punya saldo emas ke outlet Pegadaian. Ya, jadi kurang lebih itu. Nah, next slide, Dinar. Saya akan kasih preview sedikit mengenai Pegadaian ya. Jadi kalau teman-teman mungkin sudah ada yang aware soal Pegadaian, bisnis Pegadaian itu memang dari dulu adalah digadai, gitu ya. Ada barang jaminannya ditaksir oleh tim Pegadaian, kemudian ada taksiran dari berapa nilai yang akan bisa diambil atau diberikan kepada nasabah. Ya, tapi sejak 2025 Februari bisnis Pegadaian itu sudah merambah ke dalam bentuk pelayanan bank emas. Walaupun sebenarnya dalam konteks emas sendiri Pegadaian itu sudah ada di bisnis emas sejak Pegadaian berdiri gitu. Memang umur Pegadaian belum lama teman-teman, baru 125 tahun tahun ini 1 April. Dan kenapa kita bilang baru ya karena konteksnya selama ini adalah gadai emas gitu ya. Jadi ada barang fisik baik itu emas batangan atau logam mulia kemudian itu digadaikan atau dalam bentuk perhiasan yang digadaikan. Nah, sekarang proses ini yang kemudian dirubah bertransformasi sebagai salah satu wujud eh, Pegadaian untuk memberikan financial inclusion accelerator dan juga digital growth inclusion
Sehingga nasabah yang kemarin harus melakukan secara manual, harus melakukan antrian segala macam, ini semua bisa dipermudah lewat aplikasi Tring. Nah, tapi kalau dari sisi size of the company itself, Pegadaian saat ini ada di kurang lebih 4.077 outlet di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian di situ ada 637 outlet Senyum. Ini artinya apa? Ini artinya adalah co-location sebenarnya. Artinya cabang yang merupakan kerjasama dengan BRI. Jadi mungkin sudah ada yang tahu bahwa Pegadaian juga merupakan salah satu subsidiary dari BRI. Ya, jadi kami masuk ke dalam grupnya BRI. Dan saat ini jumlah nasabah kami itu ada di angka 30 juta nasabah ya, mayoritas memang 60% lebih itu adalah wanita dan boleh dibilang 61% dari nasabah kami justru ada di usia produktif. Nah, kalau ditanya gadainya kita sekarang seperti apa? Gadainya kita sekarang masih memegang portofolio revenue paling besar. Portofolio revenue besar artinya lebih dari 80% revenue portfolio yang ada di Pegadaian saat ini dikontribusikan oleh dari bisnis gadai. Sisanya baru yang lain termasuk juga dengan emas. Tapi over time terutama kita melihat kenaikan bagaimana antusiasme dari masyarakat terhadap emas itu sudah mulai terjadi terutama eh, mulai di atas akhir Agustus September sampai bulan ini ya. Nah, saya nggak akan berpanjang di apa namanya di sini, tapi kalau ditanya secara produk, pertama produknya Pegadaian tentunya ada di Gadai itu sendiri, kemudian ada di emas, kemudian ada di pembiayaan, dan kemudian ada bisnis yang terkait dengan syariah. Itu kalau dari sisi kategori produk. Nah, hari ini kita akan spesifik bicara soal emas, bagaimana sih sebenarnya emas itu dilihat oleh teman-teman, dan saya menghimbau teman-teman juga untuk mulai mempertimbangkan, mengalokasikan, menyisihkan kalau ada dana yang bisa disimpan, kemudian alihkan ke emas, apakah itu lewat tabung emas atau nanti Erika nanti coba jangan lupa jelaskan soal fasilitas cicil emas juga gitu, sehingga teman-teman di satu waktu tertentu, entah itu 3 tahun dari sekarang, 5 tahun sekarang, atau berapa tahun sekarang, value of the money yang teman-teman punya itu terproteksi. Ya, saya nggak akan ngajarin teman-teman soal apa itu inflasi segala macam. Kita semua udah tahu, dan emas adalah salah satu cara bagaimana kita untuk protect future wealth kita. Ya, next slide dan berikutnya itu akan mulai dibawakan oleh Erika dan Dinar secara bergantian. Saya akan tetap di sini standby jika memang nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya jawab. Erika, silakan. Ya, selamat malam. Izin Bang Yos. Selamat malam Bapak Ibu alumni dari Teknik Elektro UI. Saya akan melanjutkan terkait mengapa pentingnya investasi seperti itu. Jadi kan Bapak Ibu pernah berpikir nggak kenapa uang 100.000 sekarang itu sekarang rasanya lebih cepat habis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi jawabannya adalah tingkat inflasi. Jadi setiap tahun barang naik karena inflasi. Uangnya sebenarnya tidak berkurang, tapi yang menurun itu adalah daya belinya. Jadi nomor dua adalah masa produktif dan tidak produktif. Maksudnya adalah saat ini sekarang kita produktif, usia 20, 30, 40, 50 tahun masih produktif, kita masih punya waktu dan tenaga untuk menghasilkan uang. Investasi itu cara supaya uang itu ikut bekerja untuk kita, bukan yang hanya kita yang bekerja untuk uang. Nomor tiga adalah untuk memperoleh keuntungan. Investasi itu ada potensi keuntungan, bisa dari bunga, dividen, atau kenaikan nilai omset. Ini yang juga membuat keuangan kita bisa bertumbuh dan bukan stagnan. Nomor empat juga menjaga daya beli. Tujuan akhirnya bukan cuma punya uang lebih banyak, tapi supaya di masa depan kita tuh tidak hanya mampu membeli, kita juga bisa mampu membeli kebutuhan hidup dengan nyaman. Jadi investasi itu sebenarnya bukan menjadikan kita untuk cepat kaya, tapi soal bertahan dan bertumbuh secara finansial. Nextnya, Mbak. Kalau misalnya kita membicarakan terkait investasi, sebenarnya ada tiga hal utama. Pertama, seberapa cepat investasi itu dicairkan, seberapa besar hasilnya, dan seberapa tinggi resikonya. Kalau kita lihat yang tiga pertama, ada kripto, ada saham, ada falas.
ini likuiditasnya juga cepat, gampang dicairkan, hasilnya juga tinggi. Tapi dengan resikonya yang tinggi itu cocok untuk yang jantungnya masih sangat kuat, masih punya banyak waktu untuk memperhatikan pergerakan pasar. Bahkan kalau yang di kripto sendiri, dalam waktu 5 menit, setengah jam itu penurunannya bisa luar biasa. Terus ada reksadana dan obligasi. Secara likuiditas itu masih agak kurang liquid, walaupun hasilnya lumayan tinggi dan menengah. Di sini emas menjadi hal yang sangat menarik karena memiliki likuiditas yang sangat tinggi, hasilnya menengah, dan resikonya rendah. Bahkan di 2 tahun belakangan ini, hasilnya emas itu bisa dikatakan tinggi dan melebihi dari saham. Di sini emas bisa menjadi instrumen investasi yang bukan satu-satunya, tapi menjadi pendamping instrumen investasi lainnya yang sudah Bapak Ibu miliki sebelumnya. Next, Mbak. Nah, sekarang saya akan menyatakan mengapa emas. Apa aja sih kelebihan emas? Next-nya. Di sini ada the power of gold. Ada data yang kita kumpulkan 20 tahun terakhir. Yang biru merupakan pertumbuhan dari emas dan yang merah adalah saham. Yang awalnya kurang lebih bertumbuhnya beriringan, namun sekitar 10 tahun belakangan emas jauh melampaui dari pertumbuhan dari saham itu sendiri. Bahkan kalau misalnya kita lihat tahun kemarin aja, itu emas pertumbuhannya 64%. Bisa dipengaruhi karena berbagai macam. Ada ketidakpastian kondisi global, ada penawaran dan permintaan, kebijakan moneter, inflasi, dan nilai tukar. Jadi kalau misalnya diperhatikan, semakin tidak stabilnya kondisi ekonomi dan politik, malah semakin meningkatnya nilai emas di masyarakat. Tidak hanya di tahun 2025, di tahun 2024 pun peningkatan emas di tahun 2024 mencapai 40%. Jadi 2 tahun belakangan ini bisa dikatakan kenaikannya sudah 2 kali lipat dibandingkan tahun 2023. Kalau kita mengabaikan anomali harga di 2 tahun terakhir, bahkan kalau kita menarik ke belakang 10 tahun belakangan, rata-rata kenaikan harga emas itu 14,9% per tahun. Jadi itu masih cukup menarik dibandingkan instrumen investasi lain, misalkan deposito atau obligasi. Next, Mbak Dinar. Nah, ini juga kepanjangan dari tadi, emas tahan inflasi. Terjadinya inflasi akan mendorong harga emas menjadi lebih tinggi. Kalau misalnya ada yang membandingkan misalnya 10 tahun yang lalu mau naik haji. Naik haji butuh emas kurang lebih sekitar 50 gram. Sekarang dengan uang 20 gram bisa bisa dipakai untuk melakukan haji. Jadi bisa dikatakan bahwa haji secara rupiah itu naik. Tapi kalau kita membicarakan dengan simpanan emas yang sudah kita punya, pada dasarnya untuk naik haji itu malah turun kalau dihitung dengan emas. Jadi itulah mengapa dikatakan emas itu tahan inflasi. Inflasi lebih rendah daripada kenaikan harga emas itu sendiri. Next. Emas juga minim resiko serta mudah dibeli, dikelola, dan dicairkan. Mudah dibeli karena sekarang di Trink tidak harus membeli 1 gram, 5 gram, 10 gram. Karena sekarang 1 gram sendiri udah hampir 3 juta. Kalau misalnya lewat Trink sendiri bisa membeli 10.000, 20.000, 50.000. Itu bisa langsung melakukan top up tabungan emas melalui Trink. Itu semudah itu untuk membeli emas saat ini. Mudah dikelola. Dengan punya emas, itu kalau misalnya punya emas secara digital maupun fisik, itu bahkan selain bisa meningkatkan nilai dari emas itu sendiri, tapi juga bisa didepositokan. Kalau misalnya membutuhkan monetisasi, tidak harus dijual, juga bisa digadaikan seperti itu. Dan semudah itu dicairkan, selain digadaikan, misalkan punya investasi kontrakan 10 pintu, mau membutuhkan uang 1 miliar atau 2 miliar, sama-sama yang satu punya emas 1 kilo, terus ada kontrakan 10 pintu. Untuk menjual emas itu jauh lebih cepat daripada untuk menjual investasi seperti tanah dan bangunan. Itu mengapa emas itu sekarang menjadi banyak pilihan instrumen investasi bagi sebagian besar orang. Next, Mbak Dinar.
Jadi ada investasi emas untuk berbagai kebutuhan. Bisa untuk biaya pendidikan, disimpan, sekarang ditabung sedikit demi sedikit, nanti ketika anak sudah mulai kuliah, nanti bisa mulai dijual atau digadaikan untuk membayar dana kuliahnya. Juga bisa untuk dana darurat, modal usaha, untuk persiapan pensiun, pernikahan, dan juga untuk tabungan haji. Dan sekarang di Pegadaian pun juga ada produk yang yaitu Arum Haji, yang mana dengan 3,5 gram emas itu bisa kita berikan slot haji sambil dicicil sampai eh, jangka waktu 3 atau 5 tahun. Jadi ketika daripada nunggu uangnya kekumpul 25 juta, misalnya mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke depan dapat slot yang nanti mendapatkan atau jadwal naik hajinya jauh lebih lama lagi, Pegadaian sekarang hanya dengan 3,5 gram emas itu bisa mendapatkan slot saat ini juga. Ya, next. Nah, di sini adalah ada grafik harga emas. Tahun 97 satu motor itu 200 gram emas. Motornya 5 juta, emasnya waktu itu 25.000 per gram. Sekarang 2026, 200 gram emas itu bisa untuk 37 motor. Jadi dulu waktu 97, waktu Bapak Ibu masih kuliah berarti ya, itu untuk beli satu motor perlu jual 200 gram emas. Tapi sekarang dengan 200 gram emas bisa buka apa namanya tuh yang jual beli motor itu dealer motor seperti itu. Setinggi itu peningkatan harga emas dibandingkan mata uang lainnya, dibandingkan instrumen investasi maksudnya. Next. Nah, mengapa harus di Pegadaian? Jadi, seperti yang disebutkan oleh Bang Yos tadi, Pegadaian itu merupakan perusahaan BUMN yang berdiri sejak 1901. Jadi, Pegadaian itu yang meriksa itu banyak. Kita diperiksa oleh OJK, kita diawasi oleh Kementerian BUMN, kita juga diawasi oleh ada eh, auditor eksternal dan juga internal. Jadi, mereka dari regulator-regulator itu rutin untuk memastikan bahwa Pegadaian itu berjalan sesuai dengan GCG dan aturan yang ada. Dan jangkauan layanan seluruh Indonesia. Kita bisa transaksi secara online, punya outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan kalau misalnya kita di Jawa atau di Jabodetabek itu bisa dikatakan setiap kelurahan ada, setiap perumahan ada outlet Pegadaian di situ. Dan kita juga memiliki lebih daripada 269 agen Pegadaian. Untuk Bulionnya sendiri, kita juga diresmikan langsung oleh Presiden Indonesia waktu itu di towernya Pegadaian tahun lalu bulan Februari. Dan Pegadaian juga memiliki satu-satunya vault di Indonesia yang punya keamanan berstandar internasional. Dan juga yang terakhir, proses transaksinya mudah, cepat, dan aman. Tentu saja ini kalau misalnya punya Tring atau aplikasinya Pegadaian itu tidak perlu menunggu jam kantor atau jam buka outlet yang dari jam 8 sampai jam 3, tapi semua transaksi bisa dilakukan kapanpun. Jam 11 malam, jam 2 pagi, jam 3 pagi, lagi di luar negeri juga bisa dilakukan transaksi jual beli dan gadai emas ini. Next, Pak. Sorry, sebelum dilanjutin, mundur dulu satu slide. Oke, saya mau kasih catatan tambahan ya terkait dengan vault yang tadi dibilang. Nah, ini penting eh, bukan karena Pegadaian satu-satunya yang punya vault saat ini di Indonesia gitu ya. Untuk konteks sebagai pengelola emas ya, jangan dibandingin sama Bank Indonesia karena dia juga punya vault tapi itu untuk reserve. Yang saya mau highlight di konteks soal vault Pegadaian adalah pertama gini teman-teman. Eh, Emas yang teman-teman beli di Pegadaian, terutama emas yang dibeli lewat aplikasi Tring gitu ya, itu kan diomonginnya sebagai emas digital gitu ya. Banyak orang yang berpikir, wah ini Pegadaian ada emasnya nggak? Nah emasnya itu literally ada di sini, di vault ini, gitu kan. Dan setiap hari itu kami harus laporkan berapa yang kami jual hari ini, end of day hari ini, itu harus terefleksi langsung di vault kita. Nah, ya jadi pertanyaan adalah emas yang ada di vault, teman-teman, itu bentuknya adalah batangan, gitu ya. Jadi eh, pada saat teman-teman nanti bilang, oh saya mau cetak ya, mau cetak 1 gram, 2 gram, itu akan butuh waktu. Kenapa? Karena yang ada di vault kami itu adalah dalam bentuk batangan.
batangan terbesar emas kita saat ini itu ada di 12,5 kilogram. Jadi kalau kebayang nggak teman-teman, blok emas itu kami harus cacah gitu ya. Itu butuh waktu dan prosesnya memang memakan waktu. Habis itu baru nanti pada saat teman-teman uh, melakukan cetak fisik emas, itu yang kemudian ada proses yang harus ditunggu. Nah, eh, ini juga sebenarnya proses yang sama. Proses yang sama artinya apa? Proses yang sama artinya bahwa pada saat emas ini nanti akan mau dicetak oleh teman-teman yang minta 1, 2 atau 2 gram, sebenarnya prosesnya adalah emas itu sudah kami reserve duluan. Jadi per hari kami sudah reserve sekian puluh kilogram yang kemudian itu teman-teman yang beli lewat aplikasi Trade. Jadi bukan teman-teman beli dulu emasnya, baru Pegadaian menyediakan emasnya. Enggak, kita di Pegadaian sudah mereserve dulu on daily basis puluhan kilogram. Nah, kemudian inilah yang tersedia dan bisa dibeli lewat aplikasi Trink. Ya, jadi tolong diingat bahwa di kami emasnya sudah ada duluan, kemudian dalam tanda kutip ya, diecer lewat aplikasi emas. Ada yang beli 5 gram, ada yang beli 10 gram, ada yang beli 100 gram, sehingga pada akhir hari laporan ini yang kemudian kami laporkan bahwa oke, hari ini terjadi sel sekian puluh atau bahkan mungkin di titik tertentu hampir mendekati ratusan kilogram. Ini yang kemudian dilaporkan dan nilai total emasnya, fisik total emasnya itu yang kemudian ada di Volcom. Ya, itu tambahan dari saya. Lanjut, Erika. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya nih, semakin mudah bertransaksi di Pegadaian. Kalau ingin bertransaksi di Pegadaian itu tidak hanya harus datang di outlet, walaupun outlet itu tersebar di mana-mana di seluruh Indonesia. Kita juga ada agen Pegadaian juga, dan tentu saja kita mempunyai Trink yang bisa di-download di Play Store dan juga App Store yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Di situ bisa buka tabungan emas, beli emas, jual emas, transfer, cetak, dan deposito. Juga ada menu pembiayaan untuk pembiayaan mikro dan juga ibadah haji. Dan ada menu gadai, jadi kalau misalnya ada emas tidak ingin dijual karena kalau dijual sekarang tidak bisa merasakan kenaikan emas di masa depan seperti itu. Jadi ada gadai tabungan emas juga dititipkan dan juga nanti bisa minta tambah gadai. Dan terakhir ada cicil emas, cicil tabungan emas dan baik secara digital dan juga secara fisik. Next. Eh, Erika, ya, Pak. coba jelasin advantage dari cicil emas. Ya, ini minta di escape bentar, Mbak, biar ada produknya. Ada tambahan slide-nya. Nah, yang ini adalah salah satu produk andalannya Pegadaian, yaitu Pegadaian Cicil Emas. Kita ada nasabah atau ke Bapak Ibu yang ingin membeli emas dengan harga, membeli masa depan dengan harga sekarang. Jadi maksudnya harga emas sekarang misalnya 2.700.000. 2.700.000 mau dicicil 6 bulan atau 12 bulan. Ketika harga emas misalnya tahun ini kembali naik 40%, tapi Bapak Ibu itu mengunci harga sekarang yang 2.600.000 per gram. Di sini punya ada jaminan karat atasnya 24 karat. Kita ada produk dari Antam, Galeri 24, Lotus, dan UBS. Dan angsurannya itu tetap dari awal, walaupun nanti harga emasnya berubah-ubah, harga emas dari 2.600.000 jadi 4 juta, yang Bapak Ibu cicil tuh yang dari harga awal 2.600.000 sendiri. Nanti ketika sudah lunas, Bapak Ibu akan mendapatkan fisiknya, dan fisiknya itu nanti juga bisa diperjualbelikan di mana-mana. Bisa di Pegadaian, bisa di Galeri 24, ataupun di toko emas dimanapun, seperti itu. Tenornya mulai dari 6 bulan sampai 36 bulan, dan uang mukanya mulai dari 10%. Untuk memanfaatkan produk cicil emas ini bisa lewat Trink, aplikasi Trink, atau juga bisa datang ke outlet Pegadaian di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah tabungan emas. Ini juga salah satu produk yang menjadi hero-nya Pegadaian.
ini di tabungan emas mungkin banyak yang menyatakan atau banyak kekhawatiran, terutama ada berita-berita terkait kemarin kejadian di Cina yang ada rush penebusan pengambilan tabungan emas, ternyata barangnya tidak ada, dan itu tidak terjadi di Pegadaian. Karena kenapa? Karena kalau yang di Cina itu yang ditabung oleh nasabah di Cina, misalkan mereka total tabungan nasabah atau nasabah yang menabung di Cina itu ada 5 ton, tapi emasnya fisiknya cuma 1 ton. Jadi ketika ada rush penebusan, mereka ada kesulitan likuiditas. Namun di Pegadaian itu 1 banding 1. Ketika Bapak Ibu beli, emasnya itu ada. Kita menyimpan emasnya, kita tidak bukan misalnya cuma 20% atau 30%. Kalau kita total simpanan nasabah di Pegadaian adalah 20 ton, kita benar-benar menyimpan 20 ton, di mana defaultnya Pegadaian yang tadi telah diceritakan seperti itu. Dan dengan tabungan emas ini jauh lebih liquid daripada yang fisik. Karena apa? Kalau mau jual beli fisik harus membawa fisiknya itu ke toko emas, nunggu toko emasnya buka. Atau kalau misalnya sedang di luar negeri butuh butuh dana tambahan seperti itu. Kalau misalnya di sana tidak bawa emasnya, tapi kalau tabungan emas tinggal buka trink aja bisa dijual langsung atau digadaikan seperti itu. Bahkan kalau misalnya emas fisik tadi itu pembeliannya paling kecil 0,5 gram, tapi kalau di tabungan emas mulai dari 10.000 malahan. Ini 0,01 gram kalau di outlet, tapi kalau melalui aplikasi Trink tadi mulai 10.000 bisa membeli emas di tabungan emas ini sendiri. Ada satu lagi fitur baru di Pegadaian yaitu setor fisik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dapat atau punya emas fisik di rumah, misalnya ada 200 gram. Sekarang merasa nggak aman nih daripada nyimpen di rumah, takut mau lebaran nanti hilang seperti itu. Bisa dibawa ke Pegadaian, nanti emas fisik yang 200 gram itu dikonversi menjadi tabungan emas. 200 gram Bapak Ibu nanti akan menjadi 200 gram tabungan emas. Jadi itu akan lebih aman dan jauh lebih liquid daripada yang disimpan di bawah bantal istilahnya. Kalau sudah punya tabungan emas, kalau misalnya nanti pengen ambil fisiknya, terutama kalau misalnya tiba-tiba pengen fisik mau jadi serah terima seserahan waktu nikah gitu, itu juga bisa dilakukan ambil fisik. Ambil fisik lewat mana? Bisa di outlet dan juga bisa lewat ATM Mas yang tadi videonya juga ada Raffi Ahmad yang melakukan ambil fisik di ATM Mas itu sendiri. Monetisasi ini juga pilihan monetisasinya sangat banyak sekali. Ada gade tabungan emas, tabungan emasnya tadi digadaikan. Ada deposito emas, tidak hanya tabungan emas itu meningkat nilainya atau value-nya, tapi juga mendapatkan imbal hasil dari total tabungannya itu. Jadi pada dasarnya konsepnya seperti deposito yang ada di perbankan, begitu punya tabungan, dikonversi menjadi deposito, nanti mendapatkan bunga tambahan dari deposito emas tersebut. Seperti itu. Dan tabungan emas juga bisa ditransfer. Transfer dari rekening suami ke rekening tabungan emas istrinya, itu juga bisa dilakukan. Semuanya melalui aplikasi Trink. Jadi semakin mudah, oh ini udah next tadi. Nah, Pegadaian sendiri the leader in the gold ecosystem and digital growth inclusion. Semua mulai dari Trink, bisa setor fisik tabungan emas, yang tadi kalau punya fisik pengen jadi tabungan emas. Kita juga punya one stop gold apps, yaitu Trink itu sendiri. Mesin ambil fisik emas, ini masih baru pertama di Indonesia, dan juga gold ETF. Pegadaian satu-satunya Bank Bullion yang menjadi mitra dari bursa untuk mengembangkan gold ETF ini sebagai gold provider nantinya dan juga gold custodian. Dan kita juga punya 4 produk lengkap Bullion. Pesaing kita yang lain, yang Bullion lainnya itu belum punya produk keempat ini, yaitu deposito emas, perdagangan, PMK emas, dan titipan emas. Ini yang tadi diceritakan oleh Bang Yos, PMK emas dan titipan emas merupakan produk B2B, yaitu jika toko emas ingin meminjam emas dari Pegadaian, dan titipan emas itu jika ada perusahaan yang ingin menitipkan emas di Pegadaian juga. Meskipun ada versi yang perorangan juga jika Bapak Ibu ingin menitipkan emasnya di Pegadaian juga.
Kita lah memiliki nasabah lebih dari 2,5 juta, tapi dari tabungan emasnya sendiri sebenarnya lebih daripada 5 juta. Transaksinya 6,7 juta dengan total amount 15,85 triliun. Di sini adalah aplikasi emas serba bisa. Di Tring itu sendiri bisa melihat update emas, harga emas secara harian. Jadi bisa buka Tringnya, itu bisa melihat pergerakan harga emas, update tiap pagi, siang ada perubahan harga, atau besok harganya berapa, pergerakan emas 7 hari terakhir, 1 tahun terakhir, semuanya lengkap ada di aplikasi Tring. Ada fitur jual, beli, transfer, gadai tabungan emas, ambil fisik, deposito, dan juga cicil emas batangan maupun perhiasan. Untuk cicil perhiasan sendiri, perhiasannya akan disediakan oleh Galeri 24. Jadi salah satu investasi yang bermanfaat adalah ilmu di dalam diri yang diaplikasikan sehingga segala sesuatu, apapun itu, kalau hanya diucapkan dalam niat tapi tidak berani untuk memulai, maka akan sia-sia. Ayo mulai nabung emas bersama Pegadaian. Mulai dari tring. Terima kasih, Bu Terima Erika. kasih. Mungkin bagi rekan-rekan, jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung ya, open unmute suaranya. Tadi saya notice ya Mbak ya, kalau untuk yang setor fisik itu sebenarnya beda dengan penitipan fisik ya. Jadi dia akan dikonversi menjadi saldo ya. Misalnya saya punya emas 50 gram gitu, yang beli misalnya tahun 99. Nah, itu nantinya akan dikonversi menjadi tabungan kan. Jadi pada saat saya ambil fisik lagi itu bukan emas yang sama ya. Iya benar Pak. Jadi kalau misalnya setor emas fisik, sebenarnya kita itu tergantung pilihan Bapak ingin yang menitip saja, itu kita juga punya titipan emas fisik, atau yang setor fisik yang menjadikan atau konversi menjadi tabungan emas gitu. Jadi kalau ingin mengkonversi itu produknya setor fisik udah menjadi tabungan emas, nanti ketika melakukan ambil fisik itu akan merupakan emas yang totali berbeda. Tapi kalau ingin titip emas aja supaya aman, itu nanti emas yang Bapak terima masih sama seperti yang dititipkan, seperti itu Pak. Oh, ada juga ya dari Tring juga ya, bisa ya. Kalau titip emas tetap harus datang setor ke cabangnya karena emasnya kan harus serahkan ke Pegadaian. Oh iya, maksudnya bisa dimonitor di sini. Oh iya bisa bisa. Oh, oke, oke, terima kasih. Izin menjawab Bapak Bapak Emas, maaf nggak tahu ini namanya siapa. Terkait eh ciri emas batangan asli 24 karat. Jadi kalau misalnya kadar yang di Pegadaian yang beredar di Indonesia sebenarnya ada dua macam sertifikasi. Sertifikasi LBMA yang beredar di Indonesia, LBMA itu satu-satunya hanya Antam, yang kedua adalah SNI. Keduanya memiliki kadar yang sama 99,99% atau 24 karat. Namun mungkin ada pernah dengar ya kalau misalnya cincin, cincin emas tua atau cincin emas 24 seperti itu, tapi itu kalau misalnya kita gali lebih dalam, itu sebenarnya kadarnya mungkin cuma sekitar 95%. Jadi berbeda dengan emas batangan atau fine gold yang kita maksudkan di sini, seperti itu. Dan kalau misalnya apakah keharusan dapat label sertifikat dari London, yang dapat sertifikat dari London itu yang Antam, namun untuk masalah kadar sendiri yang SNI bukan berarti lebih rendah daripada London yang daripada LBMA. Perbedaannya adalah untuk mendapatkan sertifikasi LBMA itu mereka lebih GCG terkait sourcingnya, terus terkait workersnya seperti apa, tapi terkait masalah kadar itu semuanya sama. Bahkan kalau misalnya diperbandingkan saat ini harga spread Antam dan juga spread misalnya kita bandingkan emas Galeri 24 itu jauh lebih rendah emas Galeri 24. Belinya lebih murah emas Galeri 24, buybacknya lebih tinggian emas Galeri 24 seperti itu. Dan kalau misalnya cirinya yang paling aman sih
mencari yang brand-brand yang emang sudah ada standarisasi SNI atau LBMA. Seperti ada brand-brand yang terkenal itu Galeri 24, Antam, UBS, Lotus Archie, seperti itu. Biaya bulanan untuk setor emas, kalau misalnya yang dimaksud adalah setor fisik yang untuk konversi, itu saat ini tidak ada. Jadi nanti jatuhnya emas ibu misalnya 100 gram, nanti jadi tabungan emas 100 gram, itu nanti menjadi biaya pengelolaan tabungan emasnya aja, 30.000 selama 1 tahun, cuman itu saja. Tapi kalau misalnya untuk dititipkan itu ada biaya titipnya, tapi biaya titipnya tergantung berapa gram yang dititipkan. Jadi ada perbedaan itu yang konversi setor emasnya atau yang mau disimpan atau dititipkan saja seperti itu. Izin boleh tanya langsung kah? Boleh, silakan Bapak. Silakan Ya, Bu. kembali ke yang store emas. Berarti kan kalau kita store logam mulia sekarang kan, misalkan pembuatan itu tahun 2000, taruhlah tahun 2017, kita store sekarang, kemudian kita ambil 5 tahun lagi, kita dapat emas kita kan yang baru ya? Nah, kalau untuk setor emas fisik ini secara jurni sebenarnya Bapak sudah menyerahkan emasnya itu untuk menjadi tabungan emas. Nah, ketika mau menjadikan fisik lagi itu melalui flow cetak fisik itu akan dikenakan biaya untuk cetak fisik. Jadi bukan berarti bahwa nanti ketika ini setor fisik jadi tabungan emas nanti bisa langsung ngambil emasnya lagi itu jadi udah menjadi produk yang berbeda, udah dari yang tadinya emas fisik 50 gram jadi tabungan emas 50 gram. Ketika sudah punya tabungan emas 50 gram, ingin dicetak jadi merek apapun atau pecahan yang berbeda dari sebelumnya, itu nanti sudah sesuai dengan keinginan Bapak atau Ibu, tapi akan dikenakan tambahan biaya terkait biaya cetak itu sendiri. Kurang lebih sekitar ada tergantung gramasi 200.000, 300.000 seperti itu per kepingnya. Oke, makasih. Ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Amin, tapi panjang banget pertanyaannya. Mungkin bisa dibaca di chat, Bu ya. Apa benefit Pegadaian jika skema cicil emas ini menggunakan metode yang ada karena harga emas selalu naik? Jadi kalau benefit, ini asumsi saya, maafkan kalau saya salah ya, benefit bagi Pegadaian, apakah Pegadaian nggak rugi? Maksudnya gitu ya, katakanlah Bapak Ibu melok harga 2.500.000, harga emas nanti naik jadi 40% seperti itu. Nah, di Pegadaian sendiri, ketika Bapak Ibu membeli emas atau cicil emas itu, kita juga udah ada emasnya. Jadi tidak ada resiko kenaikan harga emas di Pegadaian. Karena apa? Karena Pegadaian udah punya emasnya seperti itu. Jadi eh, kalau benefit dari Pegadaian, tentu saja karena kita bisa menyalurkan pembiayaan, nanti ada imbal hasil atau sewa modal yang dibayarkan oleh nasabah kepada Pegadaian itu sendiri. Tapi kalau terkait apa Pegadaian nggak rugi tuh harga emasnya nanti naik tapi ngelok harga itu karena Pegadaian bukan beli di belakang tapi Pegadaian udah beli di depan, udah punya di depan seperti itu. Emas saat ini sangat langka karena saat ini banyak juga orang yang keep emas karena ketidakpastian apakah Pegadaian tidak mengalami. Nah, terkait kesulitan stok, kita tidak memiliki kesulitan stok karena pertama kita punya Pegadaian Galeri 24, anak usaha Pegadaian itu mereka merupakan manufaktur yang cukup besar dan punya jaringan bekerja sama dengan berbagai toko emas, punya membeli scrap dari berbagai lingkungan toko emas di seluruh Indonesia, bekerja sama dengan berbagai tambang, dan sehingga kalau misalnya stok emas ini tidak terjadi di Pegadaian. Jadi kalau misalnya mau beli tabungan emas berapapun itu masih bisa dipenuhi seperti itu. Siapa mitra penyedia fisik emas? Apakah hanya G24 atau yang lain? Untuk penyedia fisik emas Pegadaian, sekarang kita bekerja sama dengan Galeri 24, namun Galeri 24 di baliknya juga bekerja sama dengan berbagai manufaktur. Jadi kalau misalnya mau cicil emas sekarang atau ambil fisik tabungan emas, itu ada pilihan brand, misalnya brand Lotus atau brand UBS, itu dikarenakan anak usaha kami Galeri 24 yang melakukan kerjasama dengan manufaktur-manufaktur tersebut. Keamanan data dari aplikasi Tring, apakah ada dokumen fisik? Untuk dokumen fisik, tidak ada dokumen fisik yang diserahkan ketika melakukan
melakukan verifikasi, lebih verifikasi KTP, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak Oh, ada dokumen. ya, mungkin ini pertanyaannya masih kurang jelas juga ya. Dimaksud dengan korelasi antara pertanyaan keamanan data dari aplikasi Tring, kemudian dengan apakah ada dokumen fisik ini. Saya sendiri masih belum belum nangkep maksudnya di mana. Mungkin nanti kalau Mas Aminuddin bisa ketik ulang untuk pertanyaan nomor 4 ini sehingga kita tidak punya persepsi yang salah untuk kemudian bisa memberikan informasi yang benar. Mungkin ini kali, Bang Yas, yang Mm-mm. terkait kan aplikasi ini eh, berarti udah terverifikasi ya, atau sudah melalui proses yang ya istilahnya apa ya, keamanannya cukup tinggi ya, bahwa Mm. kemungkinan misalkan kita mempunyai tabungan emas, misalkan contoh 100 gram gitu ya, melalui aplikasi Tring. Mm-mm. Berarti dari sisi keamanan data bahwa eh, terkait transaksi dan sebagainya di Tring, eh, kemungkinan terjadi misalkan kebocoran dan sebagainya terjamin gitu, intinya itu sih. Bahwa kita Oh, punya bukti kalau kita transaksi kita ada di jual beli emasnya ada gitu. Itu oh. cukup di aplikasi aja ya. Ya, jawabannya betul. Semuanya ada di aplikasi, lognya ada di aplikasi, gitu kan. Termasuk kalau misalnya nanti butuh lebih detail lagi, Ya, siap. Karena kan case-case Cina itu cukup ini juga ya. Sampai ada perusahaan yang beli emas digital dan kemudian dia tidak sanggup untuk menyediakan emas dan mungkin ya itu jadi ini juga kayaknya. Jadi apa ya? eh, buat yang orang yang membeli emas agak berpikir dua kali ya untuk membeli emas digital. Itu sih. Ya, jadi terkait Cina itu memang agak berbeda skemanya dengan Pegadaian. Bedanya adalah mereka tidak back, ada underlying-nya itu tidak 100%. Jadi itu yang menyebabkan mereka terjadi krisis ketika ada rush penebusan seperti itu. Saya Ya, makasih Mbak Erika. izin menjawab next pertanyaannya. Jika tabungan emas sudah dicetak fisik, nah pada dasarnya untuk menjual emas yang dibeli, dicicil atau cetak fisik itu yang membeli adalah Galeri 24. Namun waktu itu emang masih belum belum inline ya atau belum menerima, bukan menerima. Maksudnya masih belum Pegadaian Pegadaian akan mengarahkan untuk menjual di distronya Galeri 24. Namun saat ini sudah banyak, kita sudah mensinergikan sehingga nanti bisa dijual lagi di Pegadaian yang nanti kita menjadi channelnya Galeri 24 untuk menerima buyback itu sendiri seperti itu. Jadi sudah bisa dilakukan buyback di Pegadaian. Kalau saya punya emas Medana tahun pengadilan untuk saat ini perusahaan apresiasi pengabdian yang bukan 24 karat masih belum bisa. Namun di roadmap kita, di roadmap sekitar tahap 3 berarti mungkin sekitar 3 tahun ke depan nanti sudah diharapkan sudah bisa di launching untuk emas non 24 karat untuk menjadi tabungan emas, untuk setor fisik tabungan emas itu sendiri. Jadi kalau untuk saat ini emang kita masih masa awal percobaan, kita baru menerima yang emas fisik 24 karat yang 94 kali, tapi untuk emas perhiasan kalung, gelang atau penghargaan 22 karat itu masih belum bisa. Ada pilihan lain atau cara lain yaitu bisa digadaikan nanti uangnya untuk top up tabungan emas, tapi jatuhnya jadi bukan 1:1 atau emas itu dijual dan nanti di top upkan tabungan emas, tapi ya itu emang flow-nya bukan menggunakan produk yang setor emas fisik yang tadi saya ceritakan seperti itu. Nah, Mbak Erika tadi cukup menarik. Berarti saat ini misalnya saya mau setor emas 24 karat ya ke Pegadaian, itu ada metode verifikasinya ya. Jadi langsung diperiksa di tempat ya. Nah, misalnya Iya, saya pakai emas antam kan sekarang disegel tuh di apa di laminating ya. Itu gimana?
Untuk yang dilaminating itu kita tidak membuka kemasan, kita ada cara verifikasi tersendiri untuk melihat apakah emas itu asli atau tidak seperti itu. Jadi tidak membuka kemasan terus menggeseknya seperti itu, tapi kita ada cara untuk mengecek terkait keaslian emas. Seperti Oh, nah, jika Bapak Ibu berminat untuk melakukan setor fisik, itu memang belum semua pegadaian bisa, hanya di cabang 13 cabang yang ditunjuk untuk melakukan uji coba setor fisik ini. Nanti saya lampirkan di chatnya cabang mana saja, jadi kalau misalnya berminat bisa langsung datang ke cabang tersebut. terima kasih, Mbak. Sama-sama. Mbak Erika mau nanya. Pak, ya. Eh, Thank you ya Bang Yos sudah difasilitasi juga. Yang pertama apa namanya? Cicil Mas. Nah, Cicil Mas ini yang tadi Mbak bilang dari aplikasi itu kan bisa dari 10.000 ya, gitu ya. Nah, perhitungan satu banding satunya itu di mana ya? Apakah dari semenjak 10.000-nya atau nunggu kayak kebulatan apa kelipatan cetakan gitu, misalnya 1 gram kah, setengah gram kah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa lama gitu ya? Mungkin average-nya kalau kita mencetak fisik dari untuk masa menunggunya sampai dia kecetak gitu. Kan tadi ada Antam, ada Lotus gitu ya. Nah, mungkin apakah ada perbedaan dari sisi waktu atau tidak gitu. Itu dulu kali Mbak. Thank you. Sama-sama. Jadi kalau misalnya 1:1 sejak belum dibeli sama nasabah, kita tuh sudah menyediakan stok. Saya sebut aja misalnya ada kuotasi harian 30 kilogram yang untuk diperjualbelikan di tabungan emas seperti itu. Jadi walaupun katakanlah nih saya ada 5 gram tabungan emas, Bapak Andika punya 9 gram tabungan emas. Yang tersimpan di Pegadaian bukan berarti ada kepingan 5 gram, ada kepingan 9 gram seperti itu. Jadi itu disimpannya dalam pecahan 1 kilobar. Kilobar ada yang 12,5 2,5 kilo juga seperti itu. Jadi eh, apakah 1:1 itu sejak bulat 1 gram itu tidak. Jatuhnya itu bulking. Di dalam 1 kilobar emas itu ada bagian atas nama Erika, ada bagian atas nama Bang Yos, ada bagian atas nama Ibu Santi, seperti itu. Kita 1:1-nya total nasabah Pegadaian tabungan emas itu ada 17,5 ton, berarti kita menyimpannya 17,5 ton plus kuotasi harian yang dijual 30 kilogram, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak menunggu bulat dulu, koma-koma dari banyak orang itu dikumpulkan sudah menjadi berapa kilo, yang disimpan adalah bulkingnya. Terus terkait cetak fisiknya itu sendiri, kita punya SLA cetak fisik 45 hari. Dan kalau misalnya memilih Antam, jujur sekarang Antam memang ada shortage di market itu sendiri. Jadi untuk sekarang yang ready untuk dipilih adalah brand Galeri 24 dan UBS, tapi untuk SLA adalah 45 hari. Ketika nanti produksi dari Antamnya sendiri sudah mulai lancar, nanti Bapak Ibu juga sudah bisa memilih brand Antam dan SLA-nya juga 45 hari, kecuali Bapak Ibu berada di misalnya di Manado atau di Papua, mungkin akan lebih lama, ada SLA yang berbeda antara di Jawa dan juga di Pulau Zona 3 kita menyebutnya, kurang lebih seperti itu. Oke, 45 harinya 45 hari kerja atau kalender days? 45 hari kalender. Oke, berarti 1 minggu dihitung ya. 45 hari bukan 4 sampai 5, maaf. Iya, 45 45 harinya tuh dihitung 1,5 1 bulan. minggu. Oh iya, Oh, dihitung. minggunya dihitung ya, bukan Iya. business day. Oke, sip. Thank you, thank you. Oke, diklarifikasi dulu, Erika tadi ada statement soal 10.000 cicil emas. Jadi nilai 10.000 itu bukan untuk cicil emas, tapi nilai 10.000 itu adalah untuk tabungan emas Tabungan mulai emas ya. 10.000, bukan cicil emas ya. Cicil emas kah? Maaf, tabungan emas, Nggak, tabungan emas. bukan, Pak, dari Oh, pertanyaan barusan. Jadi saya add saja, cicil emas itu basically teman-teman udah nyicilnya berdasarkan gram yang mau diinvestasi, mau dituju gitu. Saya mau cicil 20 gram, 25 gram, 50 gram. Nah, itu nanti dibagi berapa lama teman-teman mau cicil, 12 bulan kah, mau 24 bulan kah, atau 36 bulan. Tapi yang 10.000 itu adalah konteksnya mulai bisa nabung emas atau top up tabungan emas mulai dari Rp10.000. Nah, itu biar clear aja. Oke, sip. Thank you Bang. Berarti 10.000 itu ketika kita mulai dengan 10.000, artinya tuh nama kita sudah masuk dalam kilobar itu ya, bahwa kita punya 10.000 Ya, amount of emasnya itu. Oke.
Yes, betul, betul, betul sekali. Thank you, Jadi, Bang. jadi logikanya gini, logikanya tadi yang Erika bilang bahwa defaultnya Pegadaian itu tersedia fisiknya dalam bentuk batangan dan ukurannya besar-besar. Nah, kenapa ada 45 hari? Karena ini emas batangan, bukan mangga. Kalau mangga diserut bisa cepat gitu ya. Sehingga kalau untuk menyerut, ini saya pakai analogi, untuk menyerut bagiannya Mbak Santi yang sekian gram atau sekian kilo dari total yang ada di dalam vault kami, itu yang butuh waktu, dan SLA kami tadi 45 hari untuk bisa sampai cetak, plus waktu apa tadi namanya, waktu deliverynya ya Erika ya, ke lokasi. Kurang lebih begitu ya. Siap. Thank you. Ya, oke, lanjut. Ya, ini karena ada satu hal yang sering ditanyakan oleh nasabah kami juga terkait ada yang berasumsi ketika nabung 500.000 nanti waktu mengambil juga akan jadi 500.000, atau dulu nabung 5 juta waktu ngambil juga 5 juta gitu. Jadi di tabungan emas ketika Bapak Ibu nabung misalnya 5 juta, 5 juta sudah menjadi 2 gram misalnya. Nanti ketika mengambil atau melakukan buyback tabungan emasnya itu, yang menjadi saldo Bapak Ibu itu bukan waktu itu 5 jutanya, tapi 2 gram. 2 gram nanti waktu di buyback bisa jadi 7 juta, bisa jadi 10 juta seperti itu. Jadi ini masih ada beberapa, takutnya masih ada yang ada miskomunikasi seperti itu. Jadi yang ketika Bapak Ibu menabung emas, yang diperhitungkan bukan berapa rupiah yang dulu pernah dimasukkan, tetapi berapa uang yang waktu itu sudah dikonversi menjadi berapa gram. Saldonya adalah gramasi, bukan rupiah uang, seperti itu. Kalau beli emas di aplikasi Trink, kemudian berapa waktu kemudian dijual, uangnya bisa ditransfer. Bisa Bapak, jadi uangnya bisa langsung masuk di rekening Bapak. Nanti rekeningnya didaftarkan di Trink, mau ditransfer kemana, itu langsung masuk saat itu juga, tidak ada waktu tunggunya. Mungkin Jadi di Dinar bisa tambahin, Dinar, ekosistem bank kita apa aja sekarang? Oke, jadi saat ini tuh kita ada 5 bank yang sudah bisa apa namanya, disburse atau pencairan gitu ya. Ada BCA, Mandiri, BNI, kemudian BTN, dan satu lagi Permata kalau nggak salah. Cuma nanti ke depannya kita akan menambahkan beberapa bank, termasuk juga bank daerah, tujuannya supaya lebih memudahkan ketika proses pencairan. Jadi ini berlaku untuk baik jual maupun gadai. Oke, thank you. Semoga terjawab ya pertanyaannya dia ya. Oke, untuk acuan harga beli jual apakah sama dengan harga Antam? Oke, jelasin sekali lagi, Erika, termasuk bagaimana kita mengupdate harga in terms of waktu. Berapa kali dalam satu hari kita mengupdate harga, kemudian bagaimana perbandingan kita dengan Antam. Oke, baik. Jadi kalau misalnya dibandingkan sama Antam, kita jauh lebih murah daripada Antam. Ada sama-sama fisik Galeri 24 dan Antam. Kita bisa 3% lebih murah daripada Antam, dan buybacknya Galeri 24 terutama itu akan lebih tinggi daripada fisik Antam itu sendiri. Jadi secara spread harga jual dan beli, brand Galeri 24 lebih sempit atau lebih rendah, dan Antam itu relatively lebih tinggi sekitar 7%. Dan kita sebenarnya ada dua macam harga fisik ataupun harga digital atau harga tabungan emas itu sendiri. Untuk melihat harga tabungan emas itu ada di Trink, itu harganya lebih murah lagi daripada harga fisik. Di update-nya rata-rata 2 kali dalam satu hari, namun ketika terjadi fluktuasi harga yang sangat tinggi seperti 1 minggu belakangan ini, bisa berubah 3 kali, 4 kali tergantung kondisi pasar seperti itu. Jadi perubahan harga itu bisa rata-rata 2 kali, namun bisa lebih banyak lagi jika emang fluktuasi harga sedang tinggi seperti itu. Oke, semoga pertanyaannya Ari terjawab ya. Mungkin sekitar tambahan juga, Dinar, koreksi kalau saya salah.
informasi terkait dengan harga beli dan jual dari Pegadaian yang ada di aplikasi Tring itu diupdate normally dalam sehari 2 kali ya, Dinar. Betul ya? Jam Iya, 10 betul. pagi, jam 10 pagi dan jam berapa? Jam 2 biasanya, Mas. Jam 2 siang. Jadi teman-teman ketika nanti udah download Tring, di situ di page pertama di bagian emas atau bahkan kalau misalnya belum register tapi udah punya download dan install Tring, itu fitur yang udah dibuka umum dan dinikmati oleh teman-teman walaupun teman-teman belum mendaftar sebagai user Tring, itu adalah informasi harga emas. Nah, itu bisa dilihat harganya tadi udah disampaikan, diupdate 2 kali dalam sehari, jam 10 dan jam 2 siang. Tapi kalau dicontoh di minggu lalu, di mana harga emas volatile naik turun, itu bahkan bisa diupdate lebih dari 2 kali. Ya, semoga pertanyaannya Mas Ari sudah terjawab. Pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan dari Boy. Waktu cetak adalah 45 hari, tapi ada juga ATM emas. Bedanya untuk ATM emas, apakah beda ambil emas dari cetak fisik dengan ATM emas itu apa? Apakah sama-sama ada waktu tunggu? Oke. Saya serahkan Dinar. Dinar, silakan jawab, Dinar. Oke, baik. Bedanya sebenarnya kalau ATM Mas kan memang bisa langsung ya diambil saat itu juga. Kita ada sekarang tuh ada empat 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 lokasi karena kita ada acara festival Tring yang di Kokas itu bisa langsung ngambil. Cuma memang waktu tunggunya. Jadi kalau sekarang tuh kita masih bisa booking sampai dengan 7 hari gitu. Cuma kalau saya sarankan karena stoknya juga lagi rebutan gitu. Jadi kalau bisa kalau mau ambil emas langsung di hari yang sama gitu. Oke. Terima Gitu. kasih, Dinar. Jadi saya tambahkan ya, Boy. Jadi gini, uh, di slot kepingan emas yang ada di ATM itu tadi saya udah jelasin ada 1, 2, 5, 10, 25, 50 dan 100 gram ya slotnya. Jadi di dalam satu slot itu ada 1 gram berapa keping, 2 gram berapa keping, sedemikian seterusnya. Oke. Nah, uh, prosesnya cepat sepanjang slot ketersediaan keping emas sesuai yang kita mau itu tersedia di ATM. Nah, biasanya yang terjadi adalah pada saat kita mau ambil kepingan emas lewat ATM emas, sudah kita pilih lokasi ATM emasnya, dia langsung bisa kasih tahu slot mana yang masih available, keping emas mana yang masih tersedia. Kalau keping emasnya sudah yang 1 gram itu udah nggak bisa diklik, artinya di mesin ATM itu keping emas yang ingin diinginkan sudah nggak ada. Yang tersisa itulah yang tersedia. Nah, tadi Dinar menjelaskan, pada saat teman-teman melakukan booking reservasi untuk ambil keping emas dan ATM emas, itu biasanya di set 7 hari. Jadi di booking sekarang, artinya kepingan emas yang teman-teman mau ambil di ATM yang ada misalnya sekarang contohnya ada di Kokas ya, itu dari hari ini sampai 7 hari ke depan itu udah dikunci untuk nanti bisa diambil sama teman-teman. Tapi saya sarankan jangan melakukan metode ini. Kenapa? Karena ya memang lagi rebutan gitu ya. Bahkan beberapa customer itu menggunakan Tring sesudah sholat subuh itu untuk melakukan war ya, war emas gitu. Jadi dia cicil emas atau top up emas karena tadi dalam sehari kami hanya menyediakan 30 kg yang untuk bisa diecer ya. Jadi itu Boy, pasti lewat ATM lebih cepat, cuman kalau pada saat kepingan yang diinginkan nggak ada ya otomatis dia tidak bisa dipilih. Mudah-mudahan terjawab ya Boy ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Lutfi. Deposito Mas, apakah mekanismenya seperti deposito produk perbankan yang ada tenornya, imbal hasil sekian persen, berapa pajak yang dikenakan atas imbal hasilnya? Oke, Erika bisa dijawab? Ya, kalau untuk deposito emas ini sama dengan deposito perbankan, jadi ada tenornya juga, mulai dari 6, 9, 12, imbal hasil 1% per tahun, kita melihat dari valuasi emasnya nanti digramasikan, jadi imbal hasil dari depositonya akan masuk ke rekening tabungan emasnya Bapak Ibu, dan juga terkait pajak yang dikenakan itu adalah 20% seperti pajak dari bunga deposito juga. Jadi kita mengenakan pajaknya juga sama dengan deposito. Seperti itu, Pak. Bapak Lutfi. Oke, semoga terjawab ya, Pak Lutfi.
yang jelas adalah bahwa setelah durasi atau tenor untuk deposito itu dipilih, mungkin 6 bulan. Di bulan ke-6 bisa jadi nilai dari per gramnya sendiri udah mengalami peningkatan. Jadi yang mau saya highlight bahwa imbal balik 1% itu jangan melupakan bahwa ada harga emas setelah 6 bulan yang mungkin harganya naik. Gitu. Oke, Mas Tuwuh, monggo. Ya, Bang Yos, ada pertanyaan terkait ini kan sekarang kita lebih ketat ya untuk diperpajakan lapor pajak. Nah, nanti misalnya saya punya tabungan emas, itu lapor pajaknya harta dalam bentuk emas gramnya atau dalam bentuk apa ya, rupiah? Erika? Kalau terkait lapor pajak perorangan itu sebenarnya jadi pelaporan sendiri ya. Jadi kayak pelaporan kekayaan lain-lain itu bisa dilaporkan dalam bentuk gramasi. Namun Pegadaian sendiri sebenarnya tidak melaporkan atau mengirimkan data gramasi yang dimiliki tabungan emas Bapak Ibu kepada Departemen Pajak. Jadi itu lebih ke Bapak Ibu sendiri akan melaporkannya itu seperti apa, seperti itu. Tapi kalau misalnya saran saya sendiri, kalau mau melaporkan, jika mau melaporkan itu dalam bentuk gramasi. Gramasi ya, oke. Terima kasih. Oh iya, kalau dalam bentuk gramasi kan berarti hitungannya seperti pembelian tanpa menggunakan NPWP gitu ya? Kalau di Pegadaian sekarang pembeliannya tanpa menggunakan NPWP, Pak. Oh, oke. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman Elektro 96? Oke, mungkin untuk teman-teman, oh iya, meskipun ada pertanyaan, saya ingin mengingatkan, kita tadi mulai pukul 7.45, kemudian sekarang sudah pukul 8.57, kita sudah melebihi dari estimasi waktu 1 jam ya. Bang Yus gimana? Kira-kira sampai berapa menit lagi kita bisa? Mungkin 2 atau 3 pertanyaan lagi, Mas Tuwuh, biar bisa kita handle. Nah, nanti sesudahnya kalau memang ada yang lupa ditanyakan, ya nanti bisa ini aja, bisa bahas di grup atau nanti bisa hubungin ke timnya Pegadaian untuk kemudian bisa dibantu untuk jawab gitu. Oke, terima kasih Bang Yus. Berarti kita akan lanjut untuk pertanyaan berikut ya. Kita masih ada pertanyaan dari Pak Boy, Mas Boy. Silakan, Amerika. Terkait jaminan dari LPS, LPS sendiri sebenarnya mereka hanya bisa menjaminkan simpanan uang. Jadi mereka masih belum mau untuk menjamin yang deposito atau simpanan di Pegadaian ini sendiri. Namun jangan khawatir karena tabungan emas ini sangat aman. Kita kembali lagi yang tadi 1:1, 100% ada emasnya dan rutin untuk diaudit dihitung juga emasnya oleh OJK dan juga auditor eksternal untuk meyakinkan bahwa emang Pegadaian punya 100% tabungan emas yang dimiliki oleh nasabah. Seperti itu. Oke, saya coba summary-kan ya, Boy. Jadi in short-nya begini, pertama, Pegadaian itu adalah masuk ke kategori lembaga jasa lembaga jasa keuangan non bank, ya, institusi keuangan non bank. Artinya apa? LPS ini kan korelasinya ke perbankan. Itu satu. Kenapa kemudian ini agak berbeda? Karena fisik emasnya itu literally sudah ada, seperti yang tadi dijelaskan, gitu. Jadi fisik itu ada default. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya fisiknya itu bisa langsung bisa diklaim, kemudian sesuai tadi SLE-nya bisa dicetak kemudian atau bisa di buyback untuk dijual ke Pegadaian. Kurang lebih begitu, Boy. Oke, Mas Tuh, ada pertanyaan lagi? Kalau dari saya sih tidak ada Pak Yos. Dari Ya, teman-teman sepertinya udah cukup ya. Ya, nggak ada yang jawab. Oke, oke. mungkin dari kami nih sebagai Angkatan Elektro UI 96 mengucapkan banyak terima kasih untuk Bang Yos dan juga timnya
Mbak Ya. Erika, Mbak Dinar, dan tadi siapa tuh lagi? Maaf, lupa. Iya, terima kasih atas. Cynthia. Oh iya, Mbak. Kita juga harapkan bagi rekan-rekan juga ini bisa menghapuskan kekhawatiran terkait investasi digital dengan Tring seperti yang sebelumnya sudah disampaikan. Dan jika ada pertanyaan yang akan diajukan mungkin bisa seperti informasi Bang Yos tadi bisa lewat tim Pegadaian langsung atau mungkin kita bisa juga share di grup ya, grup Ya. WhatsApp. Hmm. Oke, makasih Mas Tuwu. Mungkin sebagai penutup dari tim Pegadaian ya. Pertama, saya notice kemarin ada yang share video gold rush yang terjadi di Cina itu ya. Saya mau highlight bahwa institusi itu JWC, Jiwurai, itu adalah platform trading emas yang memang ada di Cina dan mereka tidak punya izin. Di Cinanya mereka tidak punya izin gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang membedakan Pegadaian dengan yang lain adalah bahwa tadi setiap transaksi emas yang terjadi di Pegadaian, mau itu tabungan emas, mau itu cicil emas, apapun itu, underlying-nya memang ada. Ya, underlying-nya ada. Artinya apa? Sebelum teman-teman beli emas, itu kita udah menyediakan emas fisiknya dulu gitu. Ya, jadi bukan kayak kita cuma jualan kertas atau kita jualan angka digital, enggak. Tapi emasnya sudah ada duluan. Yang jadi masalah adalah nanti pada saat emas itu mau dicetak dari berapapun saldo yang teman-teman punya, itu yang butuh waktu. Tadi 45 hari. Ya. Kemudian yang ketiga, saya mau ajak teman-teman untuk memikirkan seperti ini. Masih banyak orang yang berpikir bahwa emas antam lebih baik secara standar dibanding emas-emas keluaran manufacturer lain ya. Yang membedakan adalah bahwa emas antam itu satu-satunya saat ini yang mempunyai LBMA. Kelebihannya apa? Ya, standar sertifikasi internasional, bla 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 bla. Dan, nah ini lucunya di sini. Mereka bilang bahwa kalau punya emas antam, nanti emasnya bisa saya bawa untuk kemudian saya jual ke luar negeri. Oke, ada dua hal yang mau saya ingatin di sini. Pertama, kalau teman-teman pergi ke luar negeri, apapun itu tujuannya, kerja kah, atau lagi ada short assignment kah, atau bahkan liburan, pertanyaan saya, apa iya emasnya dibawa untuk kemudian mau dijual di luar negeri? Enggak kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin di akhir tahun, itu ada satu orang Galeri 24 employee yang kami minta untuk pergi ke Dubai. Coba jual deh emas Galeri 24 ke Dubai, bawa aja dalam bentuk cetakan yang udah dikotakin itu, bawa ke sana, nggak usah bawa kwitansi atau apapun atau sertifikat. Laku nggak di Dubai? Jawabannya laku. Kenapa? Karena sejatinya yang dinilai dari emas itu ada basicnya ada dua. Satu, karatasnya itu sendiri 9,9949 atau berapapun 9 kadarnya, dan kemudian beratnya. Dan itu dibeli di Dubai, yang mereka hargain adalah karatnya dan juga beratnya. Dan sesuai dengan harga emas saat barang itu dijual. Itu jadi saya mau ajak teman-teman untuk mindsetnya agak terbuka sedikit. Oke, Antam has been there for like I don't know puluhan tahun gitu ya, sehingga sudah punya mindset sudah punya market share, sudah punya mind share yang memang kuat, dan itu sah-sah saja. Tapi kalau kemudian persepsi teman-teman yang teman-teman punya adalah karena begini, oke. Saya cuma mau ngingetin bahwa ada alasan kenapa kami memulai dengan 10.000 rupiah mulai nabung emas, top up emas di Tring. Karena sejatinya saya Pegadaian pengen semua orang bisa punya emas. Sekarang 1 gram udah hampir 3 juta, setengah gram 1,5 juta. Apakah orang-orang yang duitnya pas-pasan tidak boleh memproteksi uangnya di masa depan atau tidak boleh mengembangkan uangnya? Kan itu tidak sejalan dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 juga gitu. Ya, jadi itu kenapa kita bilang oke, semua orang punya hak untuk akses ke fasilitas jasa keuangan, dan semua orang punya hak untuk memproteksi uangnya, dan semua orang punya hak untuk mengembangkan uangnya gitu. Jadi
saya ingetin ke teman-teman, ayo mulai untuk memproteksi masa depan teman-teman, sesuaikan dengan kemampuan, sesuaikan dengan tujuan investasi di awal, sehingga teman-teman bisa menikmati hasil yang paling optimal dari investasi ini. Nah, terakhir, 1 tambah 2 sama dengan 3. Kalau soal emas, ingatnya Pegadaian aja. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Tuwu. Terima kasih Bang Yos. Dan juga untuk rekan-rekan dari Pegadaian. Untuk rekan-rekan Elektro 96, mungkin juga sekedar mengingatkan, untuk minggu depan kita akan ada sesi Zoom lagi untuk membahas lebih lanjut tentang cyber security ya. Jadi salah satu concern tadi terkait ring adalah masalah cyber security. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin dari Vivi nanti minggu depan akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Oke, sekian sesi untuk Zoom hari ini. Dari kami, rekan-rekan Elektro UI 96, dan juga dari rekan penyelenggara, Vivi dan Mas Ruri, menyampaikan banyak terima kasih untuk Bang Yos dan rekan-rekan di tim Pegadaian, dan juga kepada rekan-rekan Elektro UI 96 semua. Semoga kita semua selalu sukses, sehat selalu, dan juga selamat. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima Terima kasih kasih. Bang Terima Yos. kasih. Thank you semuanya. Yes, thank you. Thank you.